Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, kaifa bagaimana bisa yutasawwaru tergambarkan ayah jubahu bahwasanya dia dihijab oleh sesuatu, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwallazi padahal dialah yang azhara kulla syai'in, yang memunculkan, yang menzahirkan ya kulla syai'in segala sesuatu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian hikam kita. Kita sekarang sudah berada pada hikmah ke-16 ya. Langsung saja ila anqalal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al hikmatu as-sadisata asyarah ya, hikmah yang ke-16. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'in. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, kaifa bagaimana bisa yutasawwaru tergambarkan ayyahjubahu bahwasanya dia dihijab oleh sesuatu, maksudnya Allah subhanahu wa taala, wa huwallazi padahal dialah yang azhara kulla syai'in, yang memunculkan, yang menzahirkan ya kulla syai'in segala sesuatu. Jadi di hikmah ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu pada dasarnya tidak pernah terhijab. Jadi dia nyata, kurang lebih seperti itu, tidak berlindung. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah ya, berkata Al-Imam Asy-Syarqawi yarhamuhullah ya, dalam mensyarahkan ungkapan ini atau hikmah ini, summa dzakara, kemudian beliau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan adillatan ya, dalil tadullu ala annahu, yang menunjuk atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu la yang bagi ayah tajiba bitilkal akwan ya, tidak sepatutnya, tidak seharusnya ya, ayah tajiba dia berselindung bitilkal akwan pada al-akwan ya, segala yang ada ini atau jagat raya ini. Wa annal ihtijaba, dan bahwasanya al-ihtijab terhijabnya itu ya, terlindungnya itu biha dengan akwan, artinya akwan ini atau segala yang ada ini itu yang menghijab dia. Innama huwa lil awam, itu sesungguhnya untuk orang awam. Artinya kalau orang awam ya memang pandangan mereka itu hanya sebatas kepada akwan tersebut dan tidak lebih daripada itu. Nah, akwan inilah yang kemudian menghijab esensi atau hakikat Allah subhanahu wa taala di mata orang-orang awam. Jadi bahasa lainnya di sini Al-Imam Ibnu Athaillah ingin mengatakan kalau orang khawas ya tidak seperti itu pandangan mereka. Allah itu tidak akan pernah terhijab oleh akwan di benak atau di akidahnya orang-orang khawas. Faqala, kemudian beliau berkata di sini, apa kata beliau? Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan ayyahjubahu syai'un, bahwasanya dia dihijab oleh sesuatu, wa huwallazi adhhara kulla syai'in, padahal dialah yang menzahirkan, yang menampakkan segala sesuatu. Ya, bima asyraqa alaihi min nuril wujud, ya, dengan apa yang Allah sinarkan alaihi ke atasnya min nuril wujud, daripada cahaya wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu itu Allah tampakkan, Allah zahirkan dengan nur ya, melalui nur wujud Allah subhanahu wa ta'ala yang mengarah kepada sesuatu tersebut, kemudian sesuatu itu menjadi zahir. Nah, wa qad kana fi zulmatil adami kama taqaddama, dan sungguh adalah sesuatu tersebut atau al-akwan bahasa lainnya
fi zulmatil adam itu berada pada gelapnya ketiadaan, kama taqaddama sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa masih wallah yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau di sini disebut dengan syai', sesuatu, atau bahasa lainnya al-aqwan, realita ini, jagat raya ini, atau apapun istilahnya itu. Nah, itu pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak ada. Dia tidak ada, yang diumpamakan di sini sebagai sesuatu yang gelap. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menzohirkan dia, menampakkan dia melalui proses penyinaran, bahasa lainnya melalui nur Allah Subhanahu wa taala yang ia tampakkan kepada al-aqwan atau syai' tersebut, kemudian dia ada. Fabi zuhurihi fil asya' zaharat. Nah, karena zuhurnya Allah Subhanahu wa taala, tampaknya Allah Subhanahu wa taala fil asya'i pada sesuatu itu, zaharat, maka sesuatu itu kemudian menjadi tampak. Kemudian sesuatu itu menjadi ada. Yang bahasanya tadi dari gelapnya ketiadaan, kemudian Allah itu zuhur kepada dia, dalam hal ini dengan nur wujudnya itu yang menyinari dia, kemudian zaharat, sesuatu itu pun kemudian menjadi tampak. Wa idza kana zuhurul asya'i mutawaqqifan alaihina, jika adanya zuhurnya segala sesuatu itu, tampaknya segala sesuatu itu mutawaqqifan alaihi, itu dinanti ke atasnya, artinya berkaitan dengan zuhurnya Allah Subhanahu wa taala kepada dia, kepada asya' tersebut, kemudian asya' itu menjadi zuhur. Nah, maka fayastahilu, maka mustahillah antahjubahu, sesuatu itu akan menghijab dia, hatta yakuna khafiyan ghaira zahirin, sehingga adalah dia Allah Subhanahu wa taala itu khafiyan, berlindung, ghaira zahirin, tidak tampak. Nah, jadi ketika zuhurnya segala sesuatu itu, tampaknya segala sesuatu itu tergantung zuhurnya Allah pada dia, jika memang seperti itu faktanya, maka tentunya mustahil segala sesuatu itu akan menghijab Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menutupi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah kemudian khafi, tidak terlihat, tidak tampak. Nah, alasannya kenapa? Fa innal izhara, karena sesungguhnya al-izhar itu, penampakan itu, munculnya sesuatu itu, innama yufidu, sesungguhnya dia memberikan manfaat, zuhural muzhir, tampaknya yang menampakkan, la khafa'ahu, bukan berlindungnya. Maksudnya apa? Maksudnya al-izhar, penampakan jagat raya ini, oleh nur Allah Subhanahu wa taala tadi itu, atau bahasa langsungnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dari ketiadaan, gelapnya ketiadaan kemudian menjadi tampak. Nah, ini yang disebut dengan al-izhar. Ini itu hanya berlaku, hanya akan terjadi ketika si muzhir, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, itu menampakkan diri, zahir dia pada sesuatu itu. Barulah kemudian sesuatu itu menjadi izhar, menjadi ada, menjadi diadakan, teradakan, kurang lebih seperti itu. Nah, kata al-izhar, dia teradakan itu, tentunya di sini adalah zuhurnya si muzhir pada sesuatu tersebut, bukan khafa'u. Kalau dia khafa' pada sesuatu tersebut, maka tidak akan ada yang namanya izhar, tidak akan ada yang namanya penampakan kalau dia khafa'. Oleh karena itu, ketika segala sesuatu ini tampak, karena dia zahir, zuhur, tampak pada segala sesuatu ini, maka segala sesuatu ini tidak akan mungkin melindungi, menutupi, menghijab Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah perbentangan dari zuhurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah zuhur, maka dia ada. Ketika Allah tidak zuhur, maka dia tidak ada. Nah, tidak mungkin zuhurnya segala sesuatu ini pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala zuhur kepada dia, itu akan menutupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Kenapa? Karena justru yang menampakkan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menzohirkan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis dia tidak punya kuasa untuk menutupi yang menzohirkan dia, karena zohirnya dia sendiri tergantung zohir Allah Subhanahu wa taala padanya. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan di sini bahwa apapun itu yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah dihijab oleh
oleh segala sesuatu. Karena dia menzahirkan segala sesuatu itu, maka dia akan selalu tampak ya selama sesuatu itu tampak. Hanya orang-orang awam saja, kata beliau di sini, yang tidak bisa mencerna ini, akhirnya ya apa yang ada ini, segala sesuatu ini, itu kemudian akan menjadi hijab kepada orang awam untuk sampai kepada hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang khawas, ya tentunya inilah yang beliau maksud dalam ungkapan ini, Allah tidak akan pernah terhijab oleh sesuatu karena dia yang menzahirkan segala sesuatu. Hada billahi taufik. Sampai situ saja dulu, nanti kita sambung pada hikmah berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.